Ya, saya bekerja di rumah dan mengurus pekerjaan rumah juga sendiri, dan saya bekerja seharian di luar rumah mulai jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Saya bekerja di luar rumah dan sekaligus mengurus pekerjaan rumah sendiri. Nah, kalau kerja kantor itu jadwalnya dari setengah 8 sampai jam 4 sore. Tapi pada kenyataannya saya lebih sering masuk kantor jam 9, pulangnya sekitar jam setengah 6 atau bisa lewat dari itu. Bekerja di luar rumah, iya. Mengurus rumah, iya. Bekerja di luar rumah itu kalau dinas pagi mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi 8 jam kerja. Saya bekerja di luar rumah. Bekerjanya itu dari jam 8 pagi sampai kurang lebih jam 6 malam. Atau biasa juga sampai jam 7. Saya tidak bekerja dan saya mengurus rumah tangga sendiri. Pekerjaan saya di rumah dan mengurus pekerjaan rumah dengan sendiri. Saya tidak bekerja di luar rumah, kebetulan saya di rumah saja 24 jam mengurus rumah dan anak. Kalau untuk tidur siang saya jarang tidur siang, tapi kalau untuk tidur malam kurang lebih 5 jam sampai 6 jam itu saya bisa full istirahat. Biasanya jam 10, jam 11 itu sudah mulai tidur, baru bangunnya itu di antara jam 5 jam 6 pagi. Untuk waktu siangnya saya tidak pernah istirahat untuk siang. Kalau malam biasanya saya beristirahat itu jam 11, jam 10, atau jam 11 atau jam 12, tergantung dari anak saya. Tidur saya kalau untuk siang hari dari Senin sampai Jumat itu jarang. Biasanya saya push untuk kerja di siang hari dari Senin sampai Jumat, kecuali hari Sabtu sampai Minggu. Hari Sabtu dan Minggu itu saya biasa kalau anak tertidur juga saya ikut tertidur, seperti itu di siang hari. Kalau untuk malam, kebetulan saya tipikal orang yang insomnia. Bukan insomnia karena tidak bisa tidur ya. Saya tipikal orangnya suka scroll gadget, artinya lihat-lihat Shopee, Instagram, film gitu. Jadi itu kadang yang menyita waktu saya untuk istirahat dengan cukup. Artinya walaupun misalnya saya letakkan HP itu saya bisa langsung tertidur, cuman ada keinginan untuk sekedar refreshing, lihat scroll TikTok, scroll Instagram atau lihat-lihat Shopee dan sebagainya. Itu biasa kadang menyita waktu tidur saya, sehingga yang harusnya saya tidur lebih cepat itu kadang telat. Biasa sekitar paling telat tuh jam 1 atau jam 2 ya, tapi walaupun lebih seringnya ya jam 12, seperti itu. Untuk waktu tidur sendiri, siang hari saya mengikuti jadwal tidur anak saya maksimal 2 jam. Ketika dia bangun, saya pun ikut bangun dan beraktivitas seperti biasa. Untuk malam hari maksimal saya tidur itu jam setengah 12 malam, lalu bangun pagi seperti biasa. Kurang lebih saya bisa tidur 6 jam dalam waktu satu malam dan 2 jam dalam waktu siang. Kalau untuk istirahat siang tergantung dari bangunnya anak. Terkadang 30 menit ataupun lebih dari 30 menit. Sedangkan untuk malam hari dari jam 9 sampai di setengah 6. Kalau siang saya cukup 1
1 jam saja itu sudah benar-benar cukup buat saya. Terus kalau malam itu saya bisa tidur mulai jam 10 sampai subuh. Itu insya Allah insya Allah 8 jam, hampir 8 jam. Ya, waktu istirahat yang saya dapatkan memang cukup atau bisa lebih daripada cukup. Gimana ya? Kalau dari lama mungkin cukup ya, tapi entah kenapa saya masih merasa lelah saja begitu. Waktu istirahat saya sih saya rasa tidak cukup, karena dari pagi sampainya malam itu saya tetap beraktivitas. Untuk waktu tidur sendiri, siang hari saya mengikuti jadwal tidur anak saya maksimal 2 jam. Ketika dia bangun, saya pun ikut bangun dan beraktivitas seperti biasa. Untuk malam hari maksimal saya tidur itu jam 11:30 malam, lalu bangun pagi seperti biasa. Kurang lebih saya bisa tidur 6 jam dalam waktu 1 malam dan 2 jam dalam waktu siang. Ya, saya merasa waktu istirahat saya cukup, dan itu karena ketika saya mengantuk atau saya ingin beristirahat, saya dapat beristirahat dengan baik. Sudah cukup karena pada saat bangun saya sudah segar kembali dan bisa melanjutkan aktivitas. Tantangan terbesar adalah saat bekerja di luar kota. Nah, itu yang akan sulit karena saya tidak bisa mengontrol anak secara langsung dan tidak memiliki waktu yang cukup dengan anak. Dan yang kemudian ketika balik ke rumah pun kadang pekerjaan rumah yang belum selesai dan ada juga pekerjaan di kantor yang belum selesai, itu menjadi tantangan tersendiri. Tantangan terbesar itu karena gimana ya? Ada 2 tanggung jawab yang harus dilaksanakan gitu. Jadi di rumah pengennya anak juga sama suami kebutuhannya terpenuhi, di kantor juga pekerjaannya bisa selesai seperti itu. Jadi ada waktu-waktu di mana harusnya istirahat, jadinya dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan. Tantangan dan paling besar yang dirasakan itu tanggung jawab ketika sudah di rumah, karena hampir sudah tidak ada waktu untuk beristirahat. Pengasuh anak saya membantu saya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Selebihnya dia balik ke rumah dan saya yang mengasuh anak saya di malam hari. Tetapi jam kerjanya juga full itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Selebihnya hari Sabtu dan Minggu saya full merawat anak seperti itu, mulai dari mandikan, menjaga, memberikan empati dan sebagainya seperti itu. Tantangannya kalau misal ya hari Sabtu Minggu saja, artinya ya kalau anak sudah beres, sudah prepare tidur, ya biasanya sih sebenarnya yang harusnya anak tidur ya saya juga ikut tidur, tetapi ya anak tidur itu saya gunakan kesempatan untuk cuci piring, cuci baju, membersihkan, kemudian menyempatkan mandi. Kalau misalnya masih ada waktu tersisa ya saya tidur, kalau tidak ada ya ternyata pada akhirnya tidak tertidur seperti itu. Namun sebenarnya kalau dipikir Sabtu Minggu itu karena saya tanpa pengasuh, kadangkala justru malah saya juga tidak istirahat seperti itu. Kenapa? Karena anaknya keburu bangun, sayanya belum istirahat.
Tantangan tersendiri ialah ketika anak disuruh tidur itu tidak mau, padahal dia waktunya sudah tidur, jadi semuanya mundur. Yang seharusnya tidur maksimal 2 jam, dia hanya bisa tidur 1 sampai 1,5 jam. Dan ketika anak sakit itu sangat-sangat membuat waktu tidur itu berantakan. Jadi waktu istirahatnya itu sangat kurang ketika anak sakit. Kadang waktunya tidak konsisten untuk saya beristirahat dengan baik. Menurut saya adalah tanggung jawab keluarga, maksudnya tanggung jawab saya sebagai seorang istri dan ibu, yaitu melakukan bersih-bersih rumah, menyapu, mencuci baju suami dan anak, belum jemur baju juga, untuk masak juga, seperti itu. Itu yang memerlukan banyak waktu sih sampai saat ini. Kalau dibilang lelah ya cukup lelah, tapi saya merasa sejauh ini saya menikmati itu semua dan enjoy dengan segala aktivitas. Untuk memaksimalkan waktu dan memanfaatkan waktu yang ada untuk bisa beristirahat, saya lebih banyak berolahraga dengan anak di sekitar rumah saja, kayak contoh bermain badminton dan lain-lain. Itu merupakan sebuah momen atau keadaan yang istilahnya kita bisa bilang capek tapi terbayar gitu ya. Sangat ya, karena mungkin kerja sendiri begitu ya, jadi capek banget begitu. Jadi ketika kerja dengan tuntutan pekerjaan, kemudian pulang ya ada tuntutan pekerjaan rumah gitu. Belum lagi ya anaknya kan masih belum 2 tahun ya, jadi masih perlu banyak perhatian. Kadang ya selelah apapun harus tetap ajak main begitu, ajak bicara biar kita juga bisa stimulasi perkembangannya seperti itu. Jadi ada satu waktu kayak beban menumpuk sekali, lelah sekali seperti itu. Jadi cara mengatasinya ya kalau sudah sangat lelah ya biarkan saja semua seperti itu. Jadi tidak kerja dulu, sekalipun nanti ujung-ujungnya stres juga karena memang pekerjaannya tetap harus selesai. Iya, saya merasa lelah karena kurang istirahat. Jadi pekerjaan saya sekarang bekerja di rumah sakit, otomatis kan setiap saat punya pasien, hampir tidak bisa beristirahat. Jadi di situ saya merasa lelah. Kadang kalau saya sudah merasa lelah, disitulah suami yang mengambil alih untuk menjaga anak. Kalau untuk kelelahan enggak ya, karena kan anak saya ini udah teratur tidurnya, udah sesuai dengan jadwalnya dia untuk makan, tidur dan bermain. Jadi nggak ada kelelahan sama sekali dan sangat enjoy aja sih sampai saat ini. Ada kalanya saya memang merasa kurang untuk beristirahat. Jadi ketika saya merasa seperti itu, maka saya akan beristirahat sebentar dan menitipkan anak kepada keluarga maupun suami. Kalau misalkan anak saya tidur istirahat, saya juga ikut istirahat. Kalau siang itu walaupun sebentar, yang penting saya istirahat gitu. Jadi kalau malam anak istirahat atau anak tidur, saya sudah bisa tidur juga. Untuk dukungan dalam bekerja, dalam memulai ini ya, sebagai pekerja saya mendapat support system yang luar biasa itu dari suami, dan suami itu benar-benar punya peran yang luar biasa kepada saya dan anak-anak saya. Buktinya di waktu istirahat malam pun saya sama suami kita berbagi peran untuk mengurus anak bayi gitu ya. Nah itu sangat membantu saya juga.
Dalam mengatur waktu istirahat itu kami saling tukar-tukaran untuk beristirahat. Kami saling memotivasi, kami saling mendukung, beri support satu dengan yang lain. Suami kerja, saya yang menjaga. Suami pulang, suami yang beristirahat, saya yang menjaga. Seperti itu, jadi ada dukungan dari suami dan keluarga. Ya, tentunya ada, tentunya sangat didukung oleh keluarga, oleh suami. Karena ketika kita lelah, ketika kita membutuhkan waktu untuk sendiri, ada suami dan keluarga yang membantu. Saya sangat mendapat dukungan dari keluarga, suami maupun orang di sekitar saya dalam mengatur waktu istirahat, yaitu membantu menjaga anak saya maupun membantu untuk menidurkan anak saya. Sebagai pekerja LSM ya, aktivis LSM itu memang fleksibilitas itu terjadi dan itu benar-benar by order, by activity ya. Nah itu terjadi dan dia hal ini berpengaruh di profesionalitas kita dalam bekerja. Alhamdulillah juga tempat bekerja ini memberikan keleluasaan untuk saya membawa anak saya ke kantor begitu. Ini juga yang saya syukuri, sehingga saya tidak perlu terpisah dengan anak saya. Saya bisa bekerja sambil jaga anak saya seperti itu. Yang penting pekerjaan yang diberikan itu selesai. Nah ini juga yang kadang bikin stres ya. Jadi saya dikasih keleluasaan, tapi memang tuntutannya juga tetap harus terselesaikan seperti itu. Untuk kebijakan, alhamdulillah sangat fleksibel, di mana pimpinan saya cukup mengetahui kondisi saya saat ini. Yang penting beliau menekankan bahwa pekerjaan itu ketika diminta dia selesai, seperti itu. Terkait saya kesana kemari atau telat karena anak atau apa, itu beliau paham betul terkait kondisi saya. Intinya pekerjaan selesai saja. Saya sudah tidak menyusui anak saya dari ini sih ya umur 3 bulan, karena ASI saya juga sudah kering ya di usia 3 bulan. Saat ini saya sudah tidak menyusui lagi. Jadi dulu ceritanya saya punya masalah menyusui. Ada satu waktu ASI saya habis, ASI donor juga habis. Jadi terpaksa anak saya diberikan susu formula. Itu waktu genap usianya 1 bulan. Kebetulan untuk saat ini untuk menyusui saya full ASI. Dari usia 3 bulan sampai 1 tahun 4 bulan ini sudah diberikan sufor. Karena usia 2 bulan, 2 bulan mau 3 bulan itu ASI saya sudah tidak keluar. Untuk menyusui anak sih udah enggak ya, karena sudah saya lepas, sudah saya sapi dari umur 1 tahun 6 bulan. Ya, saya masih menyusui anak saya. Anak saya masih full ASI sampai sekarang.